Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan pada malam ini Allah masih memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehingga kita masih dapat menikmati suasana Idul Adha tahun ini. Dan hari ini kita tadi telah melewati hari tasyrik yang pertama setelah Yaumun Nahri sebelumnya, dan besok insyaallah kita akan memasuki hari tasyrik yang kedua, dan kita akan mengakhiri mudah-mudahan hari tasyrik yang ketiga lusa, yaitu hari-hari di mana jamaah haji berada di Mina untuk melakukan lempar jamarah. Jadi kita masih dalam suasana bulan haji, saat-saat pelaksanaan ibadah haji. Di sana jamaah haji bertalbiyah, di sini kita masih bertakbir. Di sini kita bertakbir dengan takbir muqayyad. Arti takbir muqayyad, takbir yang terikat setiap selesai salat 5 waktu. Kita akan terus bertakbir setiap selesai salat 5 waktu sampai waktu asar hari tasyrik yang ketiga atau hari raya yang keempat. Maka mudah-mudahan di hari tasyrik ini baik selesai salat wajib 5 waktu maupun setiap selesai salat sunat. Nah, itulah makna takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan setiap selesai salat. Karena ada juga takbir mutlak, takbir kapanpun, dimanapun, tidak terikat dengan waktu salat. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Terima kasih kepada BKM Masjid, Bapak Abu Imumsi beserta seluruh pengurus masjid yang telah mengundang kami memfasilitasi acara ini, kuliah ini. Sebenarnya bukan dari Banda Aceh, tapi memang urang Hino Cid, urang Dro Cid, ya. Jadi sepertinya tidak ada yang istimewa, tidak ada yang khusus, tapi biasa-biasa saja. Dan berhubung kita masih suasana haji, kita mungkin akan berbicara tentang suasana di Mekah, biar kita dapat merasakan suasana di sana walaupun kita tidak berangkat ke sana, ya. Kita akan melihat salah satu bagian yang mungkin bisa kita bicarakan sambil beriktikaf menunggu salat Isya. Jadi di Mekah itu ada banyak tempat-tempat atau ikon-ikon yang penuh dengan keajaiban. Di antara tempat itu atau ikon itu adalah misalnya Ka'bah, yang merupakan kiblat seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Kemudian ada juga di dalamnya Hajar Aswad yang merupakan batu diturunkan oleh Allah dari surga.
dasarnya putih bening, begitu sampai ke dunia aswadathu, dihitamkan oleh dosa manusia. Itu keajaiban. Kemudian di Mekah itu, di dekat Ka'bah juga ada air yang penuh keajaiban. Air nomor 1 di dunia, paling bagus, paling baik, ya, yaitu air Zam-Zam. Nah, itu diantara 3, ya. Kemudian ada juga seberang sana ada Bukit Safa dan Marwah. Nah, diantara beberapa itu kita akan melihat tentang air Zam-Zam, ya, tentang air Zam-Zam. Nah, kita awali dengan membahas tentang air. Kita lihat bagaimana Al-Quran dan Rasulullah ketika membahas tentang air, dan lebih spesifik nanti tentang air Zam-Zam. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah mengatakan وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Dan kami jadikan segala sesuatu kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Maka segala sesuatu kalau mau hidup dan terus berlangsung hidupnya, maka dia harus senantiasa bersama air, apapun. Karena Allah katakan kulla syai', segala sesuatu kalau mau hidup dan terus hidup harus bersama air, ya. Nah, kita manusia kalau mau hidup dan terus hidup panjang umur, maka jangan lepas dari air, banyak mengkonsumsi air. Kemudian oleh Rasulullah lebih daripada itu, Rasulullah mengatakan lebih spesifik lagi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq, wahai Rasulullah, dari apa diciptakan makhluk? Ya, dari apa diciptakan seluruh makhluk tanpa terkecuali? Jawab Rasulullah, mimma'in, seluruh makhluk diciptakan dari air tanpa terkecuali. Mimma'in, seluruh makhluk diciptakan dari air. Sehingga oleh para ulama menjadikan air sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang lain yang tidak tercipta dari air. Berarti sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah ciptakan dulu air. Sehingga sebagian ulama mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah air. Dan pendapat ini menjadi antitesis pendapat yang mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan arasy. Makhluk yang pertama Allah ciptakan arasy. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan arasy, makhluk paling utama dan makhluk paling besar dan paling tinggi letaknya daripada seluruh makhluk yang lain. Nah, pendapat ini kuat yang mengatakan arasy itu ciptaan Allah yang pertama. Bahkan ini pendapat yang paling kuat dan antara yang lain. Tapi pendapat ini tidak bisa membantah pendapat yang mengatakan air dulu sebelum arasy. Yang pertama adalah hadis yang tadi, semua makhluk Allah ciptakan dari air. Yang kedua, ayat Al-Quran yang berbunyi wa kana arsyuhu 'alal ma', arasy Allah itu berada di atas air. Berarti menunjukkan air dulu baru
Arash. Seperti rumah di atas tanah. Berarti tanah dulu baru dibuat rumah. Nah, ketika Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', arash Allah itu berada di atas air, berarti duluan ada air dulu, baru kemudian diciptakan arash di atasnya. Kemudian dia juga membantah juga pendapat yang ketiga yang mengatakan ciptaan Allah yang pertama bukan arash, bukan air, tapi al-qalam, pena. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Thumma qala uktub. Qal bima aktub. Qala Allah uktub maqadira kulla syai'. Ada hadis lain mengatakan yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Apa itu al-qalam? Pena. Pena. Faqala uktub, setelah Allah ciptakan al-qalam, pena, Allah katakan kepada pena, uktub, tulis. Ditanya sama pena, bimadza aktub? Apa yang aku tulis wahai Allah? Kata Allah, uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu ada beserta takdirnya, itu ditulis dulu oleh pena. Berarti menunjukkan yang pertama ciptaan Allah itu adalah pena, ditulis dulu. Kemudian baru diciptakan satu persatu. Nah, jadi menarik tentang air di sini secara sejarah. Jadi air itu masuk dalam kategori ciptaan Allah yang pertama. Dari antara tiga tadi, arash, al-qalam, dan air. Ya. Sebagian ulama menguatkan air. Nah, jadi arash itu terletak di atas air. Nanti air di bawah arash itulah yang mengalir ke surga-surga. Kan arash itu di atas surga. Jadi kita nanti, ya, Allah kehendaki mudah-mudahan masuk surga semua. Di atap surga itulah arash. Nah, sungai-sungai yang ada di surga itu mengalir dari air yang ada di bawah arash. Maka dengan demikian sebenarnya, ya, memang makhluk Allah yang paling banyak adalah air. Makhluk Allah paling besar arash. Makhluk Allah paling banyak adalah air. Itu di sisi penciptaannya. Nah, sebagian air dari arash tadi kemudian mengalir ke sungai, ke sungai-sungai di surga. Kemudian dari sungai-sungai di surga itu ada yang mengalir ke bumi. Itu dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan air dari sungai Sihun. Ada sungai di bumi ini, sungai Sihun dan sungai Furat. Itu airnya mengalir dari sungai-sungai di surga. Namun menarik, oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya terhadap kitab Fathul Qarib, atau kita sebut di sini kitab Hasyiah Al-Bajuri. Imam Bajuri di situ menukilkan pendapat dari para ulama, termasuk Imam As-Subki, disebutkan bahwa air itu, ya, air yang paling mulia itu ada beberapa. Yang pertama, air yang paling mulia itu ma naba'a min asabi'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang paling mulia, mengalahkan segala air, termasuk air Zam-Zam. Ya, termasuk nanti air Al-Kautsar dan air-air yang lain. Air yang paling mulia itu adalah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW ketika suatu hari para sahabat bersama Rasulullah, ya, dalam peperangan tidak ada air sama sekali, ya. Maka Rasulullah tiba-tiba
meminta kepada para sahabat untuk bawa ember, semacam wadah lah. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya, telapak tangannya ke wadah tersebut, keluarlah air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air itu memenuhi wadah, dipakai untuk berwudu dan diminum oleh ribuan para sahabat. Nah, dan semuanya tercukupi, kenyang, dan bisa dipakai untuk berwudu semua. Dan air itu tidak akan ada lagi sampai hari kiamat, khusus pada waktu itu. Kemudian di bawah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW, tingkat kedua, yaitu air Zam-Zam. Nah, yang mau kita lihat, yaitu air Zam-Zam. Di situ Imam Bajuri menempatkan air Zam-Zam pada posisi yang kedua di segi kemuliaan air. Setelah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah, kemudian air Zam-Zam. Nanti di bawahnya ada air Al-Kautsar. Kemudian nanti air-air yang lain, ya, termasuk Sungai Nil, Sungai Sihun, Sungai Dajlah, Sungai Furat. Itu air-air yang paling utama di muka bumi. Jadi tak fikir ia kuah paling enggak ada yang. Anak tamang dalam kategori ia kuah. Jadi yang kedua air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam itu termasuk salah satu keajaiban. Itu sudah berumur berabad-abad itu air Zam-Zam. Semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki tanah haram Mekah dari Palestina. Jadi kan kalau sejarahnya yang sudah kita ketahui bersama, Nabi Ibrahim dari Palestina diperintahkan oleh Allah untuk bawa istrinya, siapa? Siti Hajar. Istri yang keberapa itu? Yang kedua. Istri yang kedua. Memang istri yang kedua berpisah baca betot. Jadi memang clear gede. Jadi disuruh sama Allah dari Palestina, Ibrahim bawa Siti Hajar bersama anaknya Ismail. Karena Nabi Ibrahim termasuk nabi yang lama dikaruniakan anak sama Allah. Dikaruniakan anak umur sudah 70 tahun lebih. Macam usaha, doa, hana betul-betul doa. Rabbi habli minas salihin. Mupluh pun gum doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Tapi Allah berkehendak lain. Ibrahim minta dari istrinya yang pertama, yaitu Siti Sarah. Tapi Allah berikan dari istri yang kedua dulu. Kemudian baru diberikan dari istri yang pertama. Ini ilmu eci ya. Bagi yang perle. Yohanati pun minta ya. Nah, jadi setelah punya anak, kisahnya panjang dari Mesir ya. Dari Mesir, oleh Raja Mesir dihadiahkan seorang perempuan yang baik kepada Ibrahim. Kehendak Ibrahim sendiri nya kehendak Allah. Maka Ibrahim berangkat ke Palestina. Kemudian dari Palestina lahir Ismail, ya, masih kecil, masih bayi. Perintah Allah, Ibrahim pergi ke Ka'bah, pergi ke Mekah. Maka berangkatlah Ibrahim ke Mekah bertiga. Ibrahim, istrinya Siti Hajar bersama anaknya Ismail. Biwadin ghairi dzi zar'in. Berangkat ke daerah tandus. Tidak ada tanaman, tidak ada air. Sampai ke sana, ke Mekah,
Tidak ada apa-apa, tidak ada manusia. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Sampai ke sana bertiga, kemudian Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Perintah Allah balik ke Palestina. Perintah Allah balik ke Palestina. Yang ditinggalkan ketika itu cuman beberapa butir kurma dan sedikit air minum. Maka Ibrahim balik ke Palestina. Dan menariknya Siti Hajar tidak protes. Istri Nabi Ibrahim tidak protes. Dari pertama dibawa dari Palestina ke Mekah, tidak ada pertanyaan pakai nama kena ho nama lung yo hana. Dan Ibrahim pun tidak ngomong apa-apa, perintah Allah. Sampai ke Mekah, Ibrahim balik. Nah, ketika balik itu baru ditanya oleh Hajar, "Pak Ibrahim, mau ke mana?" Oleh Ibrahim tidak menoleh. Gejak aja. Yang kedua, "Wahai Ibrahim, mau ke mana?" Ibrahim tetap tidak menjawab, tidak menoleh dan tidak menjawab. Terus pergi. Nah, ketika pertanyaan ketiga, katruk ba takkanlah ba tekongan ni dia, ba simpang. Ditanya yang ketiga kali, "Wahai Ibrahim, mau ke mana?" Ketika itu Ibrahim baru menoleh. Itu pun bukan menjawab. Tapi istrinya menanyakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau melakukan ini atas perintah Allah?" Ibrahim cuma menjawab, "Iya, aku melakukan ini atas perintah Allah." Maka kemudian istrinya Siti Hajar tidak ada protes-protes. Kalau begitu berangkatlah. Berangkatlah. Maka Ibrahim melihat istrinya dalam kondisi seperti itu. Nah, so suami hanawu, tapi perintah Allah. Kalian isteri, kalian anak matang mirah 70 tahun kagam doa baru nak anak riup tinggal oleh Allah ini. Berangkat. Maka ketika itu Ibrahim berdoa kepada Allah sebagaimana tersebut doanya dalam Al-Qur'an, "Rabbi inni askantu." Ya Allah, aku tempatkan dzurriyyati, keturunanku Ismail, biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang mulia ini. Di rumahmu, liyuqimus shalah, agar mereka dapat mendirikan salat. Maka kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, warzuqhum minas samarat, berikan mereka rezeki ya Allah daripada tumbuh-tumbuhan, la'allahum yashkurun, agar mereka dapat bersyukur. Berangkat Ibrahim, tinggallah Siti Hajar dengan Ismail yang sekitar beberapa meter, sekitar 18 meter 20 meter dari Ka'bah lah, arah tenggara. Tiduinan Hajar dengan Ismail. Waktu berjalan, mereka makan beberapa kurma yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Mereka minum hingga kabeh. Kurma habis, kabeh. Anak mulai lapar. Ismail menangis, minta air, minta susu, minta makanan. Maka kemudian Siti Hajar, wanita yang salihah, anak ketepu ke Ibrahim, mulailah Siti Hajar keliling-keliling, lihat kanan, lihat kiri kanan, jak kena, jak kedih. Akhirnya tidak jauh dari Ka'bah, Siti Hajar naik ke bukit Safa. Gerik bukit Safa, kalen kelikut, melihat ke lembah apakah ada air. Kemudian dari bukit Safa turun, naik ke bukit Marwah. Kalen teruk bukit Marwah, kalen. Teman menyo Safa Marwah jino han terbayang tanya kisahnya. Karena Safa Marwah jino kalau lagi lam hotel, bangunan mendung. Kisah ini tanpa ada bangunan, memang bukit.
Dia tengok tu bukitnya jenuh lah terasa tu bukit le keramik madum beton le pupu nan tu ya. Tapi dulu ketika Siti Hajar tu masih betul-betul bukit. Marwah, getren lam Safa, getren lam Marwah. Urina kebingungan. Suami hana kak berangkat. Terakhir naik ke Marwah. Setelah keliling-keliling 7 kali. Jadikan ibadah sa'i, salah tu rukun haji. Sampai di Marwah, Hajar mendengar suara, sami'at sautan, suara seperti naureng tengah kukuh si pupu. Ada riwayat mengatakan tengah gekuh si pupu, ada riwayat mengatakan ada suara sedang menginjak sesuatu, naureng tengah gejih pehen ge sintop tanah ngaki. Dan itu suara malaikat Jibril. Nasabah riwayat ge sintop tanah dengan tapak. Nasabah riwayat gekuh dengan sayup Jibril. Nah begitu Siti Hajar mendengar suara itu, cepat-cepat dia menoleh ke arah suara itu. Menan gekalan le Siti Hajar kenan ba arah sunya, tiba-tiba terlihat gemercik air. Ini air ucut-ucut. Maka cepat-cepat Siti Hajar berlari sambil mengatakan zam 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 zam. Senang nak tahan. Letai. Zam zam itu bahasa Suryaniyah. Artinya melimpah, banyak. Letai. Jadi kerana capek tadi naik turun Safa Marwah menandai, refleks keluar suara zam 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 zam. Letai, melimpah letai. Tapi juian. Karena bunuh gejih li malaikat Jibril. Maka Siti Hajar datang cepat-cepat ke situ, langsung diambil beberapa butir batu-batu, getup ngak tedang be ili abi untuk gejib. Gedang gepedang getampung. Nah, semenjak itulah air Zam-Zam itu ada. Sampai hari ini sudah perjalanan beberapa abad, meribe tahun. 4 abad lebih. Jauh lebih. Sampai hari ini. Dan tidak pernah berhenti. Setiap detik dia mengalirkan 11 sampai 18 liter setiap detik. 11 sampai 18 liter setiap detik. Yang detik tak kira 18 liter setiap detik. Seminit 18 kali 60 padik ni. 18 kali 60 sekitar leher tuh padik. Leher tuh 60 sekian ya. Kemudian leher tuh 60 atau sekian kali jam 60 menit. Sekian puluh ribu liter dalam waktu 1 jam. Maka kali 24 jam. Berapa liter itu keluar air Zam-Zam itu? Tip uro Madinah mentang lewat darat ime ton Zam-Zam. Belum lagi yang dibagi ke seluruh penjuru dunia. Setiap orang umrah hijau Sabah apa ya? Sabah peluk pada kilo. Sampai sekarang air Zam-Zam itu terus kita nikmati. Hana habis-habis. Menyajamun dasar droi tempat Zam-Zamnya naik pegat pagu becut. Naik pegat perkhis lah haji. Nada luar. Jadi menjadi tawafnya jid takalan sumur Zam-Zam. Naik beton bacut, kemudian dipegat pagar keliling sumurnya itu. Tapi tahun 80-an ya, dihilangkan itu. Jadi sumur Zam-Zam itu dibuat di bawah. Dia dah kalah li kai tuk mendung.
Karena ramai sekali orang tawaf mengganggu. Jadi pengambilan air zam-zam itu tidak lewat atas lagi. Dan sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Itu semenjak Raja Abdullah. Banyak zaman segelom tahun 80-an kan, segelom masa Raja Abdullah, memang agak sedikit manual pengambilan air zam-zam. Sehingga karena agak manual dan orang kerja hana rapi. Jadi air zam-zam itu pernah terindikasi mengandung zat arsenik yang berpotensi kena penyakit kanker. Arsenik, zernik, arsenik. Dan itu sempat heboh waktu itu. Nah, tapi kemudian pada masa Raja Abdullah, ya, dirubah semua proses pengambilan air zam-zam yang cara-cara manual diganti dengan teknologi yang tinggi dengan menghabiskan ratusan juta dolar untuk proses itu. Jadi hanali cara manual. Maka air zam-zam pun terjaga, sterilnya itu terjaga, tidak mencampur dengan macam-macam tu. Sebab menyawai nak cerita, kadang-kadang datang orang entah dari mana-mana, model cok timaju ile iruh yang kena. Ile iruh macam dum ya. Lagi tanya model kulah zaman tu sembayang bak kulah. Nanti bedah bunga subuh tu sembayang bak kulah mata mandum nyan pe lalam babah kenan mandum. Bacut apa? Tapi sehat sih. Nah, jadi sekarang air zam-zam tidak lagi seperti itu. Sekarang sudah sistem teknologi yang canggih. Nah, itu sekilas tentang bagaimana histori atau sejarah keluar air zam-zam dan sampai hari ini. Dan bahkan pernah air zam-zam itu gimana perkara? Gada. Bukan terhenti airnya. Titiknya hilang. Nah, itu juga pernah ada sejarah itu ketika masuk kisah dengan Yaman, ya, beberapa kabilah pergi ke sana lakiban prosesi sempat hilang titik air zam-zam. Lagi sempat hilang Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sempat hilang. Lebih kurang 20 tahun Hajar Aswadnya hanai tempat. Ketika masuk satu kelompok orang aliran Syiah Ismailiyah, pemberontak, masuk mereka ke Saudi, kemudian mengambil kendali Ka'bah, kemudian mereka bawa lari itu Hajar Aswad selama 20 tahun lebih. Tapi Allah sudah berjanji, itu tanah haram Allah jaga. Ada hohoi melain balik demam batat. Yang jino yang dalam Ka'bahnya Hajar Aswad aslinya. Ni bet dah fikir kahwin. Dan asli memang sempat hilang dulu beberapa puluh tahun, tapi sudah balik kembali. Nah, air zam-zam itu banyak Rasulullah sebutkan kelebihan dan keutamaannya dalam hadis-hadis. Di antara penggunaan air zam-zam, pernah digunakan oleh malaikat untuk mensucikan dan membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada peristiwa belah hati. Ada peristiwa belah hati Rasulullah itu 4 kali peristiwa itu. Di Rasulullah kecil, di Bani Sa'diyah. Kemudian di antaranya ketika mau Isra Mi'raj. Jadi ketika mau Isra Mi'raj, Rasulullah dibersihkan dulu hatinya. Diambil, dibawa ke Mekah, dibelah hatinya, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, gerah dengan zam-zam. Kata malaikat, dicuci hati Rasulullah itu dari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dari al-hiq wal hasad, penyakit iri dan dengki. Maka setelah proses pencucian itu, Rasulullah tidak ada lagi penyakit itu.
Dia tanya saya Rasulullah, na penyakitnya. Kahana. Makin malim makin raya ada yang. Cuman kan hana ketanya yang hana yang. Yang hana sama sekali cuma Rasulullah. Kali gerah le malaikat. Yang lain mandum nak. Cuman tinggal itu orang pelihara lah dia penyakitnya. Yang turn. Ialah yang le hak turn. Dia pelihara penyakitnya. Karena dia pelihara je gebut. Ladum ke turn. Yang hana sama sekali cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali gerah oleh malaikat. Maka dari kisah belah hati Rasulullahnya, Zamzam je ke salah sabuh media untuk tanya pegelih hati. Maka di antara doa ketika jib Zamzam, dalam doa ba Allah, ya Allah, pegelih hati lu dengan inyo ya Allah. Dia pegelih daripada penyakit dengki dan iri hati. Sahabat mandumna tanya kan. Ya. Ketika deh gau lebih bacut, agak musrat bacut. Ya kaya tanya. Nice serat ya kaya tanya. Danya mandum. Sudah kalau tetangga nak lebih bacut serap. Ya. Ini beda-beda nak bidang roy, ba urang milih nak modern roy hidup tanya. Nah yang mempaki sebuah rangkang lain balai dengan balai ya. Yang tayang cik. Pakai ijak dengar kedih pakai hana ijak balu pui yak dengar yang pui pegah ya tayang cik main. Ya. Nah baca siapa dia. Maka Zamzam salah satu kegunaannya untuk pegelih hati. Jadi ketika jeb Zamzam need ya Allah ne pegelih hati lu ngan Zamzam. Walaupun ada doa khusus je. Tajik Zamzam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da', dan kesembuhan daripada seluruh penyakit. Baru jib Zamzam. Nah, jadi yang kira-kira pegelih hati, ya belum Zamzam kan. Dia naik mekat ni mbak. Nyeluk semua kena je mekat ni. Yang puplo 5 liter. Ya belum iya. Tapi nak kejadian di Tanah Abang itu mung kon Zamzam, peluk Zamzam. Tapi asal je kon Zamzam. Yang kaya yang head di Indonesia. Tablo kita yo tip 3 minggu 3 tablo tam doa begelih hati, tam doa kuto hati lekut. Ada kon Zamzam iman. Dia minta yang betul-betul Zamzam dan jib rutin. Itu minuman Rasulullah. Dan makanya namanya banyak Zamzam. Kan Zamzam mentang ni. Dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Katsir menyebutkan ada 12 nama air Zamzam. Di antaranya Syabba'ah. Berarti Syabba'ah, mengenyangkan. Jadi punya tajib Zamzamnya tanya menyudu tetat. Tajib Zamzamnya drod. Beda dengan tajib ilain. Tajib ilain boleh gerah tapi dek tu tetap dek. Tanya Zamzam hal. Tajib trod. Lagi ada baju makanan. Trod. Maka Zamzam juga diberikan nama Syabba'ah, mengenyangkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ta'mu ta'amin, makanan gizi bagi seluruh makanan. Kemudian air Zamzam juga punya nama murwiyah. Apa arti murwiyah? Yang menyegarkan. Itu je Zamzam segar. Ya, segar. Segar babah,
segar badan, segar pikiran, segar hati. Nanji murwiyah. Kemudian air Zam-Zam juga punya nama nafi'ah. Ini ada dua arti kan? Yang memberikan manfaat. Kemudian air Zam-Zam juga punya nama Raqdatu Jibril. Raqdatu Jibril. Arti Raqdatu Jibril, hentakan Jibril. Karena air Zam-Zam ditebit dengan hentakan Jibril alaihi salam. Le lain nanan, termasuk ta'amu ta'min, syifa'u min kulli da', ubat segala penyakit. Banyak sekali nama air Zam-Zam. Inti daripada manfaat air Zam-Zam, hadis Rasulullah, Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam itu sesuai dengan tujuan orang meminum. Pokoknya pemantang tujuan kita minum air Zam-Zamnya, ipetrol oleh Allah. Jadi menyatakan pemanfaat air Zam-Zamnya dumpa je. Hana manfaat khusus terbatas hana. So mengatakan Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam itu sesuai tujuan diminum. Punya tujuan tak minum untuk gelih hati pun, maka Zam-Zam itu gelih hati dia. Punya tujuan tak minum untuk sehat badan, maka Zam-Zam itu sehat badan dia. Punya tujuan tak minum untuk pulih dari sakit, maka Zam-Zam itu pulih sakit dia. Punya tujuan tak minum untuk menghaya-haya sombong, maka Zam-Zam itu sombong dia je. Karena lima syuribalah sesuai dengan tujuan. Kadang nak orang ke membong dengan Zam-Zam kan. Kamu rumah nak lejik ya kuat kat Zam-Zam je nak. Kata bombong je. Maka je kembung. Pokoknya lima syuribalahu. Maka bagi siapapun, maka seharusnya dia nak Zam-Zam di rumah. Nak Zam-Zam di rumah. Kebenar baca memang narasaki ya. Jadi tiga go tajib li, baik letat belah ubud. Belah belah ubud jib baca becut ya. Nit lagi kan. Bergelih hati, bersehat badan, berpulih sakit. Jadi itu bagus ya. Cuman nyokatruk kono agak mahal becut biaya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang air Zam-Zam. Jadi kepada ibu pun, pertama ia terbit dari jarum Rasulullah, yang kedua air Zam-Zam, yang kelima Al-Kautsar. Itu habis hadisnya. Al-Kautsar adalah salah satu telaga yang ada di hari akhirat. Nah, telaga dalam surga. Nah, telaga di luar surga. Semua Nabi ada telaga nanti dari akhirat. Mandum Nabi, nah telaga haudun. Nah telaga masing-masing orang akhirat. Jadi tip Nabinya gepreh umat bak telaga masing-masing. Nabi Adam preh umat gedang samping telaga roh. Nabi Nuh samping telaga roh. Nabi Ibrahim samping telaga roh. Rasulullah di samping telaga roh. Yang sebelum tamang surga. Nanji haud telaga para nabi. Al-Kautsar beda lagi. Al-Kautsar bukan di luar surga, tapi dalam surga. Jadi Al-Kautsarnya cuman metemeng jeb leh tamang surga. Segalam tamang surga, metemeng cip jeb dari telaga-telaga para nabi masing-masing umat juga tengok ubat Nabi Muhammad metemeng jeb. Walaupun naik hana metemeng jeb. Nah, nyan Al-Kautsar. Kemudian terakhir tadi wa ghairuhu minan nahri, dan sungai-sungai yang lain yang utama kata Imam Bajuri sungai Nil, Ma'un Nil, ya, Nahrun Nil. Kemudian sungai Furat yang utama ini. Kemudian sungai Dajlah, ya, Furat, sungai-sungai raya-raya di Bumo yo. Kemudian Furat. Kemudian
Sihun. Nah, periboh kan? I jaro Rasulullah, I Zamzam, Al-Kautsar, Sihun, Furat, Dajlah, periboh kan? Nambo. Kurung gedayo naik damang musabah. Itu sungai-sungai besar dan itu sumber-sumber air, bahkan sebagiannya Rasulullah mengatakan ada yang langsung dari surga. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan wawasan kepada kita tentang bagaimana Al-Quran dan hadis berbicara tentang air. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.